Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau mungkin sore Anda menyaksikan video ini. Kali ini akan saya terangkan tentang deskripsi data. Di mana deskripsi data untuk yang pertama ini, bagian pertama yang praktik mudahnya dulu, untuk konsep kita bahas belakangan. Jadi dalam deskripsi data nanti kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama nanti praktik untuk mendeskripsikan. Yang kedua adalah tentang menjelaskan atau menginterpretasikannya pada bagian perkuliahan selanjutnya. Untuk yang awal ini yang gampang dulu, yaitu bagaimana cara untuk mencari ukuran deskripsi data, di mana ukuran-ukuran yang biasa dipakai dalam analisa deskriptif itu adalah min, median, dan modus, atau yang dikenal dengan tendensi sentral. Lalu ada yang namanya variabilitas yang dikenal dengan standar deviasi, variansi, dan juga range. Bagaimana cara melakukan mencari ukuran-ukuran tadi, min, median, modus, standar deviasi, variansi, dan juga range tadi? Caranya yang pertama kita buat SPSS-nya untuk mengolah data yang awal. Sebagaimana perkuliahan sebelumnya, Anda sudah melakukan input datanya sudah di-save, maka tinggal di-open saja. Caranya adalah dengan pencet Ctrl O atau lewat file juga bisa, file lalu open. File, open, lalu klik atau pilih pada bagian data. Lalu dia akan menuju kepada tempat kita menyimpan file input data yang pertama kemarin. Jadi pada file pengumpulan data input, di mana di awal dulu untuk saya itu saya kasih nama input data ini. Jadi input data ini, file datanya saya open. Oke, jadi langsung akan membuka ke data yang ada nama, kolom motivasi belajar, nilai matematika atau prestasi matematika, lalu yang terakhir adalah jenis kelamin. Ada 4 buah kolom, tanpa saya harus menginput lagi dari variable view. Nggak perlu saya menginput lagi karena sudah saya save, tinggal saya buka. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara mendeskripsikan data dengan menggunakan ukuran-ukuran min, median, modus, range, standar deviasi, dan variansi. Untuk yang bisa dihitung nilai variabilitas dan tendensi sentralnya, yaitu nilai min, median, modus, range, variansi, lalu standar deviasi, itu adalah data yang metrik. Apa itu data metrik? Data yang dia itu dalam ukuran data scale atau dalam ukuran interval dan rasio. Otomatis yang bisa dipakai adalah data pertama atau data kedua. Sekarang saya akan praktikkan untuk semuanya. Yang pertama saya akan mencari yang motivasi belajar. Langkahnya adalah analyze, descriptive statistik, lalu frekuensi. Sama ya. Langkahnya sama dengan kemarin ketika kita ingin melakukan penyajian data tabel distribusi frekuensi. Jadi analyze, descriptive statistik, lalu frekuensi. Lalu kita pilih mana yang ingin dicari min, median, modus, dan variabilitasnya. Di sini saya pilih yang pertama motivasi belajar dulu. Saya klik, saya pindah ke kanan. Motivasi belajar. Setelah saya pindah ke kanan, di sini saya klik pada bagian statistik. Statistik saya klik. Di sini ada central tendency ini adalah membahas tentang tendensi sentral. Lalu yang bawah ini adalah variability, atau di sini dikatakan dispersion atau penyebaran data yang dikenal juga dengan variabilitas. Tinggal saya centang bagian yang saya ingin cari tahu. Yang pertama saya centang bagian min, lalu median, lalu modus atau mode. Lalu untuk dispersi saya centang untuk standar deviasi, variansi, dan juga range. Jadi setelah saya centang, saya klik continue. Oke, hanya seperti itu. Lalu pada bagian ini menyatakan tabel distribusi frekuensi yang kita buat kemarin waktu penyajian data. Karena saya tidak membutuhkan ini, saya hilangkan aja centangnya. Tidak perlu membuat tabel distribusi frekuensi, lalu klik OK. Dan selesai. Maka sudah bisa diketahui minnya berapa,
mediannya berapa, modusnya berapa, standar deviasinya berapa, sudah ada semuanya. Tanpa harus menghitung dengan kalkulator dan lain sebagainya, sudah ada. Ini untuk motivasi belajar, tertulis di sini untuk motivasi belajar, datanya seperti ini. Lalu bagaimana dengan prestasi matematika? Kita ulangi coba ya. Untuk prestasi matematika kita lakukan hal yang sama, analyze, descriptive statistik, lalu frequency, lalu kita pindahkan. Sekarang ini kita nggak mau pakai, kita pindah ke kiri dulu. Lalu yang pengen kita pakai prestasi belajar, kita pindah ke kanan. Lalu klik pada bagian statistik. Pada bagian statistik kita centang, udah tercentang karena tadi mengikuti yang tadi ya. Dicentang mean, median, modus, lalu standar deviasi, variansi, dan juga range-nya. Klik continue. Lalu ini sudah dihilangkan centangnya, klik OK. Maka akan muncul tabel yang kedua yang berisi tentang prestasi belajar. Oke, hanya seperti itu. Selanjutnya untuk sebagai tugasnya silahkan Anda buat dalam Microsoft Word. Anda buat dokumen baru dalam Microsoft Word. Seperti biasa tinggal di copy saja. Tinggal di copy. Klik kanan. Copy. Lalu dipaste pada Microsoft Word-nya. Oke, seperti ini. Oh iya, jangan lupa di atasnya sini nanti dikasih nama dan juga kelas Anda ya. Nama, kelas. Ya, seperti itu. Lalu yang selanjutnya variabel yang kedua, variabel metrik yang kedua adalah prestasi belajar. Sama, klik kanan, copy. Saya kembali ke Microsoft Word. Lalu paste. Udah selesai seperti ini. Tinggal Anda kasih keterangan di bawahnya. Nah, untuk keterangan ini apa yang harus Anda tulis di bawah sini? Keterangan. Yang harus Anda tulis adalah mengenai ini. Saya tidak akan memberikan clue. Jadi untuk keterangan ini saya membebaskan kepada Anda. Kira-kira apa maksudnya, karena ini memang saya balik sekarang konsepnya. Biasanya saya teorinya dulu baru praktek, sekarang saya terbalik dulu, prakteknya dulu baru besok teorinya. Dari praktek ini Anda pasti nanti mungkin 95% akan melakukan kesalahan dalam memberikan keterangan, tapi nggak masalah, karena memang itu tujuannya agar Anda berlatihan dulu aja, melatih untuk mengeksplorasi dengan cara Anda sendiri dulu. Jadi silakan Anda buatlah keterangan di sini. Kira-kira maksudnya apa? Ketika min-nya sekian, mediannya sekian, modusnya sekian, apa yang Anda dapat katakan di sini? Lalu sama dengan yang ini. Ketika standar deviasinya sekian, lalu variansinya sekian, range-nya sekian, itu penyebarannya bagaimana? Saya berikan ilustrasi ya. Yang min, median, modus ini merupakan pemusatan data. Yang ini penyebaran data. Nah, itu cluenya. Coba Anda jelaskan sendiri. Pemusatan data, penyebaran data. Anda jelaskan maksudnya apa. Jelaskan dengan cara Anda, versi Anda, sebebas mungkin dari Anda. Setelah Anda lakukan pendeskripsian semacam itu, Anda tinggal kasih nama, kelas, lalu Anda kumpulkan di Google Form seperti biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.